Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang siklus menstruasi, fertilisasi dan kehamilan, serta penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui kompetensi dasar pada materi ini. 3.1 Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 Menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. 1. Mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Yang kedua, menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Yang ketiga, membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Yang keempat, mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Yang kelima, menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Yang keenam, mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. Yang ketujuh, menjelaskan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Yang kedelapan, menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kesembilan, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang terakhir, menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Siswa mampu mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Yang ketiga, siswa mampu membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Yang keempat, siswa mampu mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Yang keenam, siswa mampu mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. Yang ketujuh, siswa mampu menjelaskan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Yang kedelapan, siswa mampu menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kesembilan, siswa mampu menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Fase-fase pada saat menstruasi. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Fase kedua adalah fase proliferasi. Fase ini ditandai dengan menebalnya dinding rahim. Penebalan dinding rahim ini dipicu oleh hormon estrogen dan hormon progesteron yang dihasilkan oleh folikel pada saat awal berkembangnya. Fase ketiga adalah fase sekretori. Fase ini terjadi setelah folikel melepaskan sel telur dan berubah menjadi korpus luteum. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan sangatlah rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron mengakibatkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Setelah terjadi fertilisasi,
Zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Skema pergerakan flagela sperma. Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu, juga karena adanya sensor panas, suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Skema proses fertilisasi hingga implantasi. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya, berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Untuk memahami penjelasan tersebut, silakan memperhatikan gambar yang ada pada slide. Tahap perkembangan embrio. Trimester pertama, embrio menjadi janin hingga embrio berumur 4 minggu. Trimester ini merupakan periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Trimester kedua, janin berumur 5 minggu sampai janin berumur 20 minggu. Trimester kedua ini memperlihatkan perkembangan utama janin, yaitu perbesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Trimester ketiga, yaitu bayi yang baru lahir. Terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, gonore atau GU. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, penyakit sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketiga, penyakit herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Yang selanjutnya, HIV/AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Yang selanjutnya, keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Yang selanjutnya, epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Adapun beberapa upaya pencegahannya, yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Yang kedua, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Yang keempat, memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang selanjutnya, bagi yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Selanjutnya, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan atau panty liner secara terus-menerus. Yang selanjutnya, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Anak-anak, untuk memahami materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, silakan kalian mengerjakan soal uji kompetensi berikut. Adapun rangkuman materi yang sudah kita pelajari,
Yang pertama, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Yang kedua, menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan, jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Yang ketiga, gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang keempat, sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang selanjutnya, herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Yang selanjutnya, keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Yang terakhir, epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk anak-anak, semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.